for a first time, moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ginjal. Ginjal termasuk salah satu organ tubuh manusia yang vital. Organ ini berperan penting dalam metabolisme tubuh seperti fungsi ekskresi, keseimbangan air, dan elektrolit, serta endokrin. Fungsi ginjal secara keseluruhan didasarkan oleh fungsi nefron dan gangguan fungsi ginjal disebabkan oleh penurunnya kerja nefron. Setiap manusia mempunyai dua ginjal dengan berat masing-masing kurang lebih 150 gram. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis dekstra yang besar. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan CCT atau Creatinine Clearance Test. Tes kebersihan kreatinin adalah suatu tes yang dilakukan untuk mengetahui kerja ginjal dan gangguan yang terjadi pada organ tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan kadar kreatinin di urin dan kadar kreatinin dalam darah. Dengan begitu, kita akan mengetahui estimasi dari laju filtrasi glomerular atau glomerular filtration rate atau GFR, yaitu efektivitas fungsi penyaringan pada ginjal. Jadi, tes ini dilakukan untuk menentukan kemampuan fungsi ginjal lebih dalam untuk menyaring atau membersihkan darah dengan menggunakan perhitungan berdasarkan kadar kreatinin darah dan kadar kreatinin urin selama 24 jam. Persiapan tes bersihan kreatin. Yang pertama, ini saja tentu membutuhkan cuti sehari. Lihatlah untuk minum banyak cairan selama periode pengumpulan urin 24 jam. Tetapi hindari kopi dan teh. Seperti biasa, air putih adalah yang terbaik. Yang kedua, ingat bahwa wadah khusus menampung setidaknya 1 galon atau 3,8 liter dan mereka menginginkan jumlah yang masuk akal di dalamnya. 3. Batasi juga jumlah protein yang Anda makan selama 24 jam sebelum tes dan selama periode pengujian sekitar 227 gram. Yang keempat, hindari olahraga berat selama 48 jam sebelum melakukan tes kreatin. Nilai kreatinin yang tinggi dapat disebabkan oleh olahraga berat, cedera otot terutama cedera tumbukan, luka bakar, keracunan karbon monoksida, hipotiroidisme, dan kehamilan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil tidak akurat. Yang pertama, pengumpulan urin yang tidak lengkap. Yang kedua, sampel urin yang tercemar. Yang ketiga, olahraga berat. Yang keempat, kehamilan. Yang kelima, obat-obatan termasuk vitamin C, penisin, dan obat anti kejang atau antikonvul. Nilai kreatinin yang rendah dapat disebabkan oleh kerusakan ginjal serius, obstruksi saluran kemih seperti batu ginjal, infeksi ginjal, dehidrasi, gagal jantung kongestif, penurunan aliran darah ginjal, penyakit hati atau sirosis, nefropati, diabetik, dan kanker. Faktor yang dapat menyebabkan hasil tidak akurat. Yang pertama, pengumpulan urin yang tidak lengkap. Yang kedua, sampel urin yang tercemar. Yang ketiga, olahraga berat. Yang keempat, kehamilan. Yang kelima, obat-obatan termasuk vitamin C atau asam ascorbat, obat anti kejang atau antikonvulsan, antibiotik, cefalosporin digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri, captopril atau penghambat ACE atau angiotensin converting enzyme yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Aminoglycosides atau gramisin, antibiotik yang digunakan untuk mengobati atau mencegah infeksi kulit. Sekian yang dapat saya jelaskan. Sitasin C merupakan protein non-glikosilasi dengan berat molekul 13 kDa, terdiri dari 2 ikatan disulfida 120 asam amino, disintesis sebagai sebuah proprotein, yaitu untuk menunjukkan fungsi ekstrakulikuler dengan 26 residu signal peptida dan merupakan produk gen 7,3K.
biasanya ditemukan pada kromosom 20 yang dikodekan oleh gen CST3. Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi fungsi ginjal. Sitasin C merupakan protein yang dihasilkan oleh semua sel dalam tubuh yang mengandung nukleus. Protein ini dapat ditemukan di berbagai cairan tubuh seperti serum darah, cairan cerebrospinal, dan ASI. Kadar sitasin yang terlalu tinggi dalam darah dapat menandakan bahwa ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik. Sitasin C merupakan protein berat molekul rendah yang disintesis oleh semua sel berinti dan ditemukan berbagai cairan tubuh manusia. Sitasin C difiltrasi bebas oleh glomerulus dan tidak disekresi. Kemudian direabsorpsi tetapi mengalami katabolisme hampir lengkap oleh sel epitubulus proksimal ginjal sehingga tidak ada yang kembali ke darah. Dengan demikian, kadarnya dalam darah menggambarkan LFG. Kadar sitasin C tidak dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, inflamasi, massa otot, dan hormonal. Sitasin C untuk uji fungsi ginjal. Karena tingginya PL, maka CSC lebih bermuatan positif sewaktu berada glomerulus, sehingga mudah melewati membran basalis yang bermuatan negatif, serta berat molekul yang rendah dapat difiltris secara bebas oleh glomerulus. Tes kebersihan kreatinin dapat dilakukan. Yang pertama, Anda harus mengambil sampel urin 24 jam mulai di pagi hari ketika Anda pertama kali bangun dan menyimpannya di dalam lemari es. Yang kedua, buang air kecil ke dalam wadah yang terpisah dan mengumpulkannya ke dalam wadah yang besar. Jangan menyentuh bagian dalam dengan jari-jari Anda, dan jangan memasukkan benda asin ke dalam sampel. Yang ketiga, tes kreatinin serum juga akan dilakukan pada sampel darah yang diambil dari vena selama periode 24 jam sehingga perbandingan dapat diambil antara jumlah kreatinin dalam darah dan jumlah kreatinin dalam urin. Yang terakhir, hasilnya terbalik jika jumlah kreatinin dalam urin akan menurun ketika jumlah kreatinin dalam darah meningkat. Tes kebersihan kreatinin dapat dilakukan. Yang pertama, Anda harus mengambil sampel urin 24 jam mulai di pagi hari ketika Anda pertama kali bangun dan menyimpannya di dalam lemari es. Yang kedua, buang air kecil ke dalam wadah yang terpisah dan mengumpulkannya ke dalam wadah yang besar. Jangan menyentuh bagian dalam dengan jari-jari Anda, dan jangan memasukkan benda asin ke dalam sampel. Yang ketiga, tes kreatinin serum juga akan dilakukan pada sampel darah yang diambil dari vena selama periode 24 jam sehingga perbandingan dapat diambil antara jumlah kreatinin dalam darah dan jumlah kreatinin dalam urin. Yang terakhir, hasilnya terbalik jika jumlah kreatinin dalam urin akan menurun ketika jumlah kreatinin dalam darah. Ginjal termasuk salah satu organ tubuh manusia yang vital. Organ ini berperan penting dalam metabolisme tubuh seperti fungsi ekskresi. Fungsi ginjal secara keseluruhan didasarkan oleh fungsi nefron, dan gangguan fungsi ginjal disebabkan oleh menurunnya kerja.